Oke teman-teman, karena dari pembahasan dekarboksilasi oksidatif muncul beberapa pertanyaan, jadi di sini aku mau menjelaskan sedikit lebih detail ya untuk yang jenjang SMA. Nanti untuk pembahasan lebih detail lagi ada di mata kuliah biokim sebenarnya teman-teman. Jadi di sini aku fokuskan ke pembahasan yang SMA, jadi tidak terlalu dalam pembahasan. Untuk tahap yang pertama sebenarnya prinsip dari dekarboksilasi oksidatif ini adalah mengubah pirufat dengan 3 karbon menjadi asetil-CoA dengan 2 karbon. Teman-teman harus ingat kembali bahwa pirufat yang dihasilkan dari tahap sebelumnya atau glikolisis di sitosol ya, itu kan jumlahnya ada 2. Jadi dari 1 molekul glukosa akan dihasilkan 2 pirufat kan teman-teman. 2 pirufat ini nanti akan masuk melalui mekanisme transport aktif lewat protein transport menuju ke matriks mitokondria. Nah, untuk proses yang pertama, di mana ini sebenarnya terjadi pelepasan gugus karboksilat, yaitu COO ya, yang mengandung 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Nah, nantinya dia akan dilepas dalam bentuk karbon dioksida. Ini merupakan dasar dari penamaan tahap ini, yaitu dekarboksilasi. Nah, di mana dekarboksilasi sendiri memiliki pengertian reaksi yang menyebabkan hilangnya gugus karboksilat dan melepaskan CO2 ya, teman-teman. Selanjutnya, ketika tadi gugus karboksilatnya itu lepas yang disebabkan oleh aktivitas enzim pirufat dehidrogenase, nantinya dia akan menghasilkan atau menyisakan 2 atom karbon dari pirufat tadi dan terbentuk CH3COO-. Pelepasan gugus karboksil melalui proses oksidasi yang nantinya akan menyebabkan adanya kelebihan elektron yang akan ditransfer melalui reduksi NAD+ menjadi NADH. Teman-teman, mungkin yang perlu di-highlight lagi adalah konsep tentang reduksi oksidasi di kimia ya. Untuk mereduksi NAD+, kita masuk ke tahap yang kedua. Itu akan diperlukan 2 atom hidrogen, di mana 2 atom hidrogen ini dia akan mengandung 2 elektron dan 2 proton, atau di sini bentuknya 2H+ ya teman-teman. Elektron dan proton ini dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari tahap oksidasi sebelumnya, yaitu yang pelepasan gugus karboksilat tadi. Nah, sehingga dia sudah tersedia di matriks mitokondrianya. Kemudian, untuk mereduksi NAD+, yang diperlukan adalah hanya 2 elektron dan 1 proton aja. Sehingga ketika yang tadi H+ atau 1 proton itu sudah bergabung dengan NAD+, akan membentuk NADH dan menyisakan 1 ion H+. Ya, teman-teman, kan tadi hidrogen itu mengandung 2 elektron dan 2 proton. Yang satu akan bergabung untuk protonnya sehingga menyisakan 1 proton, yaitu ion H+ tadi. Sehingga tertulis seperti ini reaksinya. Kembali ke 2 karbon yang di awal tadi, ketika sudah proses oksidasi akan diubah lagi melalui kompleks enzim menjadi asetat. Nah, asetat di sini nanti akan diikat bersama dengan koenzim A, di mana koenzim A merupakan suatu senyawa yang mengandung sulfur yang dia berasal dari vitamin B, sehingga di produk akhirnya dia akan terbentuk menjadi asetil-CoA dengan gugus yang seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya yang mungkin muncul di pertanyaan, Kak, di situ tertulis NADH-nya 1. Kenapa kok di hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif kemarin ada 2 NADH? Nah, perlu teman-teman ingat kembali bahwa ini mekanisme yang tergambar adalah hanya untuk 1 pirufat aja. Sedangkan dari proses glikolisis itu dihasilkan 2 pirufat ya, teman-teman. Jadi untuk proses ini hasilnya bisa dikalikan 2 semua. Ketika 2 pirufat berarti akan menghasilkan produk sampingan, yaitu 2 karbon dioksida, kemudian ada 2 NADH dan juga 2 asetil-CoA. 2 asetil-CoA nantinya juga akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu di siklus Krebs. Oke, semoga menjawab. Terima kasih.